Aku mendapatkan cerita dari muridku di mana dia itu punya saudara laki-laki yang dimana saudaranya itu punya usaha di Kabupaten Bogor. Lambat laun usahanya itu makin kesini makin sepi dan lama-lama itu jadi bangkrut. Diklaim oleh dia karena dia itu diguna-guna. Karena usahanya itu udah tutup, maka dia itu pulang ke kampungnya dan bertemu dengan anak istrinya. Ketika sudah sampai, tidak lama kemudian istrinya itu sakit. Alih-alih memilih pengobatan yang sifatnya itu medis, pergi ke dokter, tapi justru si laki-laki ini memilih pengobatan yang sifatnya itu non medis. Dia pergi ke orang pintar untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah untuk mengobati si istrinya. Dengan penanganan medis yang kurang tepat, akhirnya istrinya itu meninggal dunia dan penyesalan terjadi kepada laki-laki tersebut. Ini adalah satu siklus, ini adalah salah satu studi kasus tentang logika mistika. Apa itu? Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Sebelum masuk ke video, aku mau mempromosi ini bukuku yang berjudul Aksara Jiwa. Buku ini adalah salah satu buku yang mengekspresikan tentang kehidupanku, tentang perasaanku, tentang pikiran-pikiran liarku, tentang pikiran-pikiran yang out of the boxku. Aksara Jiwa, satu antologi puisi dari Aditya Rifki Putra Purnama atau Arpopo Al-Barbashi dan sudah ISBN, teman-teman. Silahkan check out di link yang ada di deskripsi. Selamat menonton. Salam nyingirisme. Halo nyingirian sekalian. Yang aku sampaikan di studi kasus di awal bahwa logika mistika itu adalah satu logika nalar daya pikir manusia yang menghubungkan segala sesuatu dengan hal-hal yang mistis atau dengan satu sebab akibat yang belum pasti dan tidak nyata. Logika ini masih banyak dipakai oleh masyarakat kita. Sebagai contoh, misalkan jangan dudukin bantal nanti bisulan, atau mitos-mitos yang ada di gunung. Lalu logika mistika yang lain itu biasanya misalkan di daerah-daerah di Jawa itu kalau ke pantai selatan itu jangan pakai baju hijau, lalu kalau ke gunung itu jangan pakai baju hijau, jangan bawa ikan asin, jangan bawa terasi, jangan oleh ke belakang, jangan ngomong yang jorok. Itu adalah salah satu logika-logika yang tidak memiliki dasar, teman-teman. Sehingga para survivor itu lebih mementingkan mitos-mitos yang ada di gunung ketimbang memperhatikan bahaya yang nyata. Itu adalah salah satu alasan kenapa banyak orang yang hilang di gunung. Karena apa? Mereka terlalu fokus kepada hal-hal atau bahaya-bahaya yang tidak nyata daripada mempersiapkan dan memperhatikan bahaya-bahaya yang nyata. Mereka tidak riset dulu gunung itu ketinggiannya berapa, suhu yang paling minimum itu berapa, perlengkapan yang harus dibawa itu apa aja, logistiknya itu harus mencukupi untuk beberapa hari sesuai dengan jaraknya. Mereka menghiraukan bahaya-bahaya binatang buas, babi, macan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Mereka tersesat. Hal itu juga berlaku ketika logika mistika itu ada di Ratu Pantai Selatan. Di Pantai Selatan katanya nggak boleh pakai baju hijau. Kalau pakai baju hijau itu akan tenggelam, akan dibawa sama Nyi Roro Kidul gitu kan. Padahal ilmiahnya adalah hijau, kita pakai baju hijau kalau di laut itu akan menyatu di habitat sekitar. Warna baju kita itu menyatu di air laut tersebut. Maka itu yang menyebabkan kita itu susah ditemukan apabila hilang di laut karena pakai baju hijau. Bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi memang karena kita menyatu, berbaur dengan lingkungan sekitar. Itu adalah salah satu logika-logika yang aku pikir menjadi ketakutan-ketakutan yang ada di masyarakat, dan itu memunculkan sebuah stereotip bahwa mistis itu hal yang mengerikan. Disclaimer dulu teman-teman, aku adalah seorang muslim yang berusaha taat kepada Allah dan aku percaya hal yang gaib, tapi bukan berarti aku mempercayai hal-hal yang mistis. Itu adalah dua ranah yang berbeda seperti itu. Ketika memang mistis itu dicampuri dengan budaya, maka aku tidak akan mempercayainya. Seenggaknya aku tidak akan mengotak-atik dan membahas hal-hal yang seperti itu. Masalah yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang memiliki stereotip logika mistika adalah daya logikanya dan nalar berpikirnya itu terhambat karena
masih termakan mitos-mitos tersebut. Misal, masih mempercayai suatu penunggu di pohon misalkan. Itu dipercayai dan dijadikan sebagai sesajen sehingga menghambat masyarakat yang lain dalam beraktivitas. Misal, pohon itu harusnya itu ditebang untuk keperluan industri atau keperluan perluasan wilayah, tapi nggak ditebang-tebang karena ada sesajennya, ada penunggunya, dan itu menghambat. Terlebih lagi ketika masyarakat itu mempercaya logika mistika sebagai contoh studi kasus di awal, mereka itu lebih mengedepankan pengobatan-pengobatan yang sifatnya itu non medis, bukan medis. Padahal di dalam Islam, dalam ilmu ruqyah itu disebutkan bahwa ketika seorang peruqyah itu mendapatkan klien atau orang yang diguna-guna atau orang yang mendapatkan gangguan-gangguan, maka yang paling utama dia lakukan adalah menyarankan dan menganjurkan untuk berobat ke dokter terlebih dahulu. Kalau memang dari rekam jejak medis itu tidak ada hasil apapun tapi dia tetap pada kondisinya, maka baru di ruqyah, itu pun ruqyah yang syariah. Ustadz Muhammad Faizar itu mengatakan dari 10 klien atau dari 10 orang yang disinyalir kerasukan, hanya 2 yang benar-benar diganggu oleh jin. 8 sisanya itu terjadi karena histeria atau anxiety, masalah batin, masalah pikiran, masalah pribadinya mereka yang terluapkan dengan cara seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih sebenarnya teman-teman, bahwa kerap kali orang itu kebalik gitu loh. Dia itu sakit pilek, dia itu sakit perut, berobatnya itu malah ke dukun. Dia sakit yang harusnya bisa ditangani oleh yang medis, ditanganinya yang non medis, akhirnya meninggal karena penanganannya tidak tepat. Jadi hal-hal yang sifatnya itu kontradiktif perlu kita hindari. Di antaranya adalah penanganan medis dan non medis yang harus kita pisahkan. Lalu logika mistika pun sering dikait-kaitkan dengan anak indigo. Sebenarnya anak indigo itu apa teman-teman? Dalam ilmu syariah, indigo itu merupakan satu gangguan jin di mana orang itu bisa melihat hal-hal yang menurut dia itu berasal dari dunia lain gitu. Tapi kita nggak bisa mengklaim bahwa orang itu berbohong atau orang itu berdusta ketika ada orang indigo yang dicap sebagai indigo lalu aku melihat orang kayak gini, tapi kamu nggak bisa lihat kan, misalkan aku melihat ini. Kita jangan berpikiran bahwa mereka itu berbohong, dia itu berbohong, tapi mungkin saja dia benar-benaran melihat. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah eksistensi dari makhluk yang dia lihat itu adalah nyata atau tidak? Itu pertanyaannya. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa dia itu berbohong, bahwa dia itu sedang berbohong kayak gitu loh. Bisa jadi karena delusi, bisa jadi karena halusinasi. Kita tahu bahwa halusinasi itu bisa dijelaskan secara ilmiah kayak gitu loh. Ada satu penyakit yang namanya skizofrenia, di mana skizo ini adalah satu penyakit yang bisa mendatangkan sesuatu yang tidak tampak nyata seakan-akan nyata di mata kita, dan itu adalah satu penyakit kejiwaan. Barangkali seperti itu, mengingat definisi dari indigo itu adalah ada gangguan jin, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana kita memberantas logika mistika ini teman-teman? Ada satu kisah menarik dari Zawin. Dia itu menganalogikan orang-orang yang masih percaya mistis dan masih bisa berkomunikasi dengan jin itu mengatakan kayak gini, bahwa 25 nabi dan rasul itu memiliki mukjizat yang sangat-sangat spesial. Mukjizat itu tidak dimiliki oleh nabi yang lain karena saking spesialnya, iya kan? Nah, dari 25 nabi dan rasul tersebut yang bisa berkomunikasi dengan bahasa jin itu hanya satu, Nabi Sulaiman. Yang lain gak bisa. Zaman sekarang ada orang yang mengaku-ngaku dengan kemampuan dirinya sendiri bisa berkomunikasi dengan jin, bisa melihat jin dengan dirinya sendiri tanpa izin dari Allah atau tanpa bantuan dari Allah, dan kita percaya ente siapa? Lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Kan enggak. Itu logikanya. Sebagai masyarakat yang terpelajar dan melekatkan akademik dan pendidikan, kita harus menanamkan ilmu-ilmu logika dasar kepada masyarakat. Ilmu-ilmu yang terlihat untuk bisa membentengi kita dari logika-logika yang menyelewengkan seperti itu. Itu juga membahayakan diri kita, teman-teman. Kita kuatkan akidah kita dengan cara apa? Ya ngaji. Dengan cara menempuh pendidikan yang sebenar-benarnya. Kayak gitu.
itu. Tanamkan lebih kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat teman-teman, ketika kita itu mempercayai hal-hal yang kayak gitu, kita mendatangi dukun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, barang siapa yang mendatangi dan membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran pun melarang kita untuk percaya kepada hal-hal yang kayak gitu. Pada akhirnya kita akan kembali ke rumah masing-masing dengan pendapat masing-masing dan dengan argumentasi masing-masing. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Intinya adalah kita harus percaya kepada Allah dan jangan mempercayai dukun. Kalau nggak mau syirik, perhatikan. Sekian dari aku, Aditya Arif, dan salam Nyengirisme.